Salam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tu'mal matiyu illa ila thalathati masajid, al-masjid haram wa masjidi wa masjid baitil maqdis. Tidak boleh seorang bersafar dalam rangka pergi suatu tempat untuk beribadah di situ mencari keberkahan kecuali kepada 3 masjid. Padahal tur itu tempat yang suci. Ya, tapi kalau ingin bersafar mencari keberkahan tidak boleh kecuali 3 tempat, ya. Oleh karena tidak boleh seorang kemudian sengaja bersafar ke Masjid Demak misalnya, oh ini masjidnya Sunan, saya ingin ibadah di lebih afdal, enggak boleh. Kalau antum ke sana cuma jalan-jalan enggak apa-apa. Kalau ke masjid saja tidak boleh, bersafar ke masjid selain 3 masjid tidak boleh, apalagi ke kuburan. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Apa yang dimaksud tidak boleh melakukan perjalanan jauh? Dijelaskan dalam satu riwayat Imam Ahmad dari hadis ya Abu Basir, seorang sahabat, bahwa Abu Basir melihat Abu Hurairah pulang dari Bukit Tur. Kemudian Abu Basir bertanya, kamu dari mana? Kata Abu Hurairah, dari Bukit Tur. Ngapain? Salat di sana. Kata Abu Basir, kalau tadi kamu bertemu denganku sebelum kamu berangkat, kamu tidak akan jadi berangkat. Kata Abu Hurairah, kenapa? Kata Abu Basir, kan aku mendengar Rasulullah SAW sabda, tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Maksudnya, jadi dari hadis itu apa? Tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Ya. Maka kalau kita pergi ke sana, oh di sana ada tempat keramat misalnya, haram. Kita sengaja pergi ke sana nggak boleh. Iya. Tapi kan ziarah kubur bagus, bagus. Tapi ya ada batasannya dalam syariat Islam. Beberapa teman Salafi Wahabi, mereka melarang ziarah kubur, ziarah ke Wali Songo. Itu alasannya hadis riwayat Imam Bukhari yang oleh mereka disalahpahami. Apa hadisnya di Sahih Bukhari? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid, masjidi hada wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Dilarang berkemas untuk pergi jauh, dilarang bersiap-siap untuk pergi jauh, kecuali menuju 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, karena ada hadis begini, oleh teman-teman Salafi dipahami letter, tuh dilarang pergi jauh kecuali 3 masjid. Berarti ente pergi jauh ke Wali Songo haram, dilarang pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Kan konyol ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya nggak ngerti, nggak jeli namun sorotnya. Itu uslubul istisna. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wal aslu fil istisna al ittisal. Pada dasarnya istisna itu yang asli muttasil bihaitsu yakunul mustasna minhu min jinsil mustasna. Aslinya kalam istisna itu harus muttasil. Apa istisna muttasil itu? Istisna muttasil itu mustasnanya harus sejenis dari mustasna minhu. Membuat kalimat begini itu nggak benar. Semua kambing datang kecuali Marzuki, itu nggak benar. Karena mustasnanya Marzuki laisa min jinsil mustasna minhu. Mustasnanya disebut kambing, nah mustasnanya kok Marzuki. Mestinya karena mustasnanya menyangkut masjid, berarti mustasna minhunya kalam sebelum ilah, konteksnya juga tentang masjid. Hadis itu andai ditakdir mustasna minhunya begini, la tusaddur rihal ilal masajid illa ila salasati masajid. Jangan kalian pergi jauh kepada masjid manapun kecuali 3 masjid itu. Kenapa konteksnya masjid?
biar mustasnanya sejenis dengan mustasna minhu. Makbul banget kalau Nabi melarang pergi ke masjid manapun yang jauh-jauh kecuali menuju 3 masjid. Mengapa? Karena masjid manapun selain 3 masjid itu derajatnya sama, nilainya sama, harganya sama. Saya jauh-jauh sholat ke jamaah ke Australia lalu langsung pulang, itu hanya dapat pahala 27. Saya jamaah di masjid samping rumah saya juga dapat 27. Mau kemana mas? Mau ke Al-Azhar, mau jamaah sholat zuhur di Mesir, itu nggak boleh. Kenapa? Jauh-jauh ke Mesir habis-habisin biaya, cuma hanya dapat pahala 27. Kalau sekedar dapat pahala 27, nggak usah jauh-jauh ke Mesir, cukup ke masjid sebelah ini juga dapat 27. Nah, karena nilainya masjid, mau Amerika, mau Istiqlal, mau mana-mana, nilainya sama, pahalanya 27. Maka mubadir kita menghabiskan waktu, dana, jauh-jauh jamaah ke masjid itu. Kecuali Masjidil Haram. Mau ke mana mas? Mau ke Mekah, jamaah subuh di Masjidil Haram, habis itu pulang, gak apa-apa. Kenapa? Kamu PP habis biaya 12 juta, tapi pulang bawa lipatan pahala 100.000 kali. Nah, mau kemana? Mau ke Madinah, jamaah zuhur di Masjid Nabawi, habis itu pulang, gak apa-apa, gak rugi kamu. Habis biaya mungkin 15 juta, tapi pulang bawa pahala kelipatan 1000 kali. Mau kemana mas? Mau ke New York, Amerika, jamaah, tak boleh. Jauh-jauh di Amerika, habis 25 juta, pulang hanya mendapat pahala 27. Nah, dari situ Nabi melarang pergi jauh ke masjid manapun kecuali 3 masjid. Andai teman-teman salafi sudah hatam al-fiyah, andai teman-teman salafi ngerti betul tentang uslubul istisna, mastasnatil lama tamamin yantasib babakta nafsin au kanaf yinin tuhib. Ini berikutnya yang istisna ittisol mutasil itba umat tasola wangsib mangkoto wa antamimin fihi ibdalul waqo, dan seterusnya. Jadi yang asli istisna itu mutasil, dan kalau istisna itu mutasil, maka ketika yang depan marfu, yang belakang nasab boleh, jadi batal juga boleh kalau kalamnya nafi. Kalau kalamnya enggak nafi mujab, yang mustasna harus nasab dan seterusnya. Itu kalau mutasil. Apa mutasil itu? Mutasil itu istisna yang mustasnanya sejenis dengan mustasna minhu. Sini menyebut masjid, sini juga tentang masjid. Nah, mereka nggak tahu kaidah seperti itu. Nabi menyebut tentang masjid, mereka ngaram-ngaramkan ziarah. Jauh keluar dari siapul kalam, keluar dari konteks. Jadi sekali lagi, bergurulah kepada ulama yang punya sanad sampai Rasulullah SAW, hadisnya lengkap, ayatnya lengkap, Qurannya lengkap, tafsirnya lengkap, plus detail alim teliti tentang nahwu sorof, plus tentu juga balaghah. Gara-gara nggak ngerti itu tadi, terus ngawur mengaramkan ziarah, mereka harus membuang hadis Bukhari. Nah, ziarah itu kan hadis Bukhari, ada juz 209, 216, dan yang lain-lain, bahwa Nabi ziarah di suatu makam di Madinah. Saat di ziarah Nabi, 2 makam itu lagi disiksa. Nabi kasihan, Nabi minta Umar bin Khattab mengambilkan daun kurma, pelepah kurma. Diambillah pelepah kurma, diberikan pada Nabi, oleh Nabi dibelah menjadi 2, lalu ditumpangkan di atas kuburan. Itu hadis Bukhari. Nabi ziarah
Nabi mendoakan ahli kubur, dan Nabi membawa dedaunan juga. Gara-gara mereka menyalahpahami latusadur rihal puluhan hadis Bukhari Muslim tentang ziarah, mereka nafikan semua. Ini kan konyol banget, merasa paling sunnah Rasul ternyata paling bid'ah.